Saya menyapa kita semua. Salam. Ada sukacita hari ini? Kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Saya berikan waktu 30 detik. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Sungguh waktu ini kita mau bawa hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada satu pribadi yang bisa kutemukan seperti Engkau setia yang luar biasa. Dan itu Engkau Allahku. Kesetiaan-Mu membuatku bertahan dalam segala hal. Kesetiaan-Mu membuat kami bisa bertarung dalam keadaan apapun. Dan jika hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, tersungkur, merendahkan hati, itu hal yang sangat-sangat wajar. Karena Engkau Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Kesetiaannya sampai memberikan nyawanya bagi kita. Sepanjang hidupku, kulihat karya-Mu, Kau Allahku, dalam perkaraku, Kau pembelaku, Engkau pembela, Kau Tuhan, Kau Raja, Kau Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Namun Kau purnama, rela beri hidup karena dosaku, karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan dalam tangan, Tuhan dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang. Janji-Mu ajar aku setia, ajar aku percaya. Bukan karena melihat, tapi karena Kau setia. Kau setia, setia. Kau setia, ajar aku berserah, ajar aku berserah. Semua rencana-Mu Tuhan, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Pujilah dan sembah Dia dengan sepenuh hatimu, dengan kerinduan yang datang dari hatimu. Kami rindu Sepanjang hidupku, kulihat karya-Mu, Kau selalu bekerja bagiku dalam perjalanan.
Kau pembela, Kau Tuhan, Kau Raja dalam hidupku. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau rela jadi hamba untukku. Namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu, rela beri hidupmu. Karena kasih-Mu kepadaku, Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, karena tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. ajar aku berserah, ajar aku berserah. Rencana-Mu indah bagiku, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku Tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau pemilik hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencana-Mu. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau pemilik hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencana-Mu. Ajar aku percaya, Oh Tuhan, bukan karena melihat, ajar tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, hanya padamu Tuhan. sebab rencana-Mu Tuhan Selalu selalu sempurna dan tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal.
Tuhanku yang setia, Kau Tuhanku. Ajar aku setia menyembah-Mu selamanya. Kau Tuhan di hidupku, selamanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Allahku, kami memuji. Terima kasih Kau Allahku yang setia, selamanya Kau setia bagiku. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Ajar aku Percaya bukan karena melihat, Oh, thank you. tapi karena Kau setia, Kau setia, Kau selalu setia. Kau setia. Aku belajar berserahnya padamu. Ajar aku berserah, Semua rencanamu indah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Beruntungnya hidup kami memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Allah perkasa seperti Engkau. Beruntungnya hidupku Tuhan. Aku orang yang memiliki kebahagiaan yang tidak dimiliki orang yang lain. Dan saat ini di rumah-Mu, di momen Paskah ini, Tuhan, Engkau ingatkan kami kembali betapa berharganya Engkau menebus setiap kami sehingga kami menjadi milik Tuhan. Betapa bejatnya kami tadinya, betapa hancurnya hidup kami, betapa bobroknya kami. Tapi karena Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau memberikan nyawa-Mu sehingga kami memperoleh hidup yang baru di hadapan Tuhan. Bahkan kematian-Mu juga sudah menebus dosa itu. Dan Kau nyatakan satu mujizat yang luar biasa. Engkau bangkit, Engkau hidup. Allah yang kami miliki, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk terlalu setia dari hal yang kecil. Bukan karena kami baik-baik saja, tapi dalam kondisi apapun ajari kami setia dengan iman kami yang tetap teguh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang lain yang bisa kami ucapkan selain kata terima kasih kepadamu. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami untuk menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, belajar melakukan setiap firman-Mu sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Menolong setiap kami yang diberikan kepercayaan melayani Tuhan. Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kami. Menolong seluruh sidang jemaat-Mu yang datang beribadah hari ini. Yang ada di lantai 1, lantai 2, sukacita yang sama juga bersama dengan kami. Menolong sidang jemaat yang tidak bisa hadir oleh karena kondisi sakit. Tuhan,
damai sejahtera Allah bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak, kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Amin. Tuhan. Tetap berdiri Puji Bapak Ibu Tuhan. Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin kita telah mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita bertanya, siapa kita? Siapa kita yang telah dia rela mati bagi kita, dan dia nyatakan pada hari ini kebangkitannya. Dia menyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kita boleh menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Raja kita. Amin. Oleh karena iman kita Bapak Ibu, Haleluya. puji Tuhan, kita akan mengangkat pujian ini. Kita akan nyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Raja kita. Dengan iman kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya! Dia bangkit untuk kita, dia hidup untuk kita. Katakan dengan imanmu, dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Dengan imanku, ku percaya padamu. Haleluya. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku menyatakan dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita katakan jiwa kita. Mari jiwa kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Dengan imanku, Ku percaya padamu. Engkaulah Tuhan, Tuhan Rajaku. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Menyatakan dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit dan selamatkanku. Bapak Ibu, mari kita katakan kembali, dia bangkit, aku hidup, dia bangkit. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku menyatakan dia bangkit, bebas. Haleluya. Dia bangkit, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. haleluya, Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku menyatakan dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit selamanya. Haleluya. Terpuji nama, haleluya. Terpuji nama, haleluya. Terpujilah namanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sudah sukacita Bapak Ibu Saudara? amin. Ya, kita akan
deklarasikan pengakuan iman rasuli sebelum kita duduk. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan naik ke surga, turut sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan melihat penampilan dari Oma-Oma melalui video, silakan. Langit bumi bersorak-sorai.
kita akan melihat penampilan dari anak-anak kita yang manis-manis. Silakan adik-adik. Hati yang diubahkan. Dahulu, dunia terasa begitu gelap dan berat. Hati manusia dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada amarah, ada rasa malas, ada hati yang tidak mau berbagi, dan juga curang. Kita berjalan tanpa arah, terjebak dalam kesalahan kita sendiri. Rasanya tidak ada harapan. Tetapi kasih Tuhan begitu besar. Dia tidak membiarkan kita tinggal dalam kegelapan. Yesus datang ke dunia membawa terang yang sejati. Dia memanggil untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu persatu datang membawa beban hati kita. Di kaki salibnya, segala yang buruk kita tinggalkan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menebus kita semua. Lihatlah, Paskah adalah bukti bahwa kuasa dosa telah dikalahkan. Yesus telah bangkit. Karena Dia hidup, kita diubahkan. Haleluya. Hati yang tadinya marah menjadi sabar. Yang sabar diangkat. Yang pelit menjadi murah hati. Curang menjadi adil dan jujur. Malas pun menjadi rajin. Hidup kita menjadi baru, penuh kasih dan sukacita Tuhan. 1, 2, 3. Selamat Paskah, Yesus hidup, kita diubahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik yang manis. Puji Tuhan, beri tepuk tangan doa yang meriah. Wow, ya. Pesan Paskah. Boleh duduk kakak? Oh boleh. Pesan Paskahnya ngena ya. Ayo dilihat tadi siapa yang masih marah-marah itu. Siapa yang masih pelit. Ya, pesan Paskahnya sudah dapat ya. Kita melihat anak-anak sekolah minggu kita sudah memperagakan dan cukup luar biasa. Jangan pesan ini hanya tinggal kita lihat saja, tapi kita belajar mengimaninya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak yang muda. Kita akan memberi persembahan.
sambil nanti menyanyikan lagu pujian yang kedua. Petugas persembahan saya undang untuk ke depan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami melihat hari demi hari Engkau memelihara kami dengan sangat-sangat baik. Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Sekarang saatnya kami belajar memberikan, mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan yang kami berikan. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita, ketulusan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan melalui persembahan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengumpulkan persembahan. Haleluya, amin. Kita akan tetap memuji Tuhan, mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang sudah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dia Allah yang sudah bangkit bagi kita. Musuh dikalahkan, kita dibebaskan dari ikatan dosa. Oh oh oh, 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 oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Saya undang kita untuk berdiri. Allah bangkit, bersoraklah. Hey hey, Allah bangkit, bernyanyi. Musuh-Mu sudah dikalahkan, musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, bersoraklah sukacita. Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh-Mu sudah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wah oh oh, wah oh oh, wah oh oh, wah oh oh, wah oh oh. Haleluya. Allah kita sudah bangkit. Kita memiliki Allah yang hidup, miliki keyakinan itu yang tidak dimiliki orang lain. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman itu bukan hanya kata-kata yang kita dengarkan. Firman itu bukan hanya kata-kata yang hanya kita lihat dan baca. Firman itu sesuatu yang luar biasa. Dia hidup bagi hati yang mau mengimaninya. Dia bekerja bagi hati yang mau menerimanya. Dia akan menolongmu bagi hati yang mau melakukan.
Ku berharap
hidup kami Bapa. Memiliki Bapa seperti Engkau yang telah menang, telah bangkit mengalahkan maut. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus menyertai hidup kami Bapa. Dan hari ini juga kami terus dididik oleh firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah kami semakin setia lewat perayaan Paskah di momen hari ini Bapa. Kesetiaan kami semakin meningkat dalam mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam memberitakan firman-Mu, Tuhan yang menolong, biarlah setiap tutur kata hamba-Mu berkuasa mendidik setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hadir dalam memberitakan firman-Mu, biarlah Engkau menolong setiap kami. Kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Loh, kurang semangat. Selamat Paskah semuanya. Puji Tuhan, hari ini disebut sebagai perayaan. Jadi walaupun kita mungkin belum gajian yang ke-15, tetapi kita tetap bersuka cita. Amin. Yang masih menganggur juga tidak harus absen sukacitanya di hari Paskah ini. Amin. Yang kurang sehat juga tetap bisa bersuka cita. Amin. Kenapa Pak Pendeta? Ada telur sebentar lagi dibagikan. Amin. Puji Tuhan ya. Mari pada hari ini kita bersuka cita bersama-sama menikmati segala anugerah Tuhan lewat Paskah. Kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya mengangkat sebuah tema penting, menemukan Yesus yang telah bangkit. Kita membaca Matius 28 ayat 1 sampai ayat 6. Bergantian saya baca ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jemaat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menunggunya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Kita aminkan sama-sama dua ya. Amin untuk firman Allah. Yesus sudah bangkit, amin. Tapi di kampung saya waktu saya kecil, saudara bisa lihat gambar ini. Ini adalah sebuah budaya atau tradisi di kampung saya waktu kecil, enggak tahu sekarang ya, masih saya enggak telepon mama saya. Tapi waktu saya kecil ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Tadi subuh jam 4 tadi pagi, pada hari Minggu Paskah, itu jam 4 pagi, anak-anak sudah menunggu. Bahkan ada yang begadang enggak mau tidur karena pengen ikut. Jam 4 subuh pergi ke kuburan bersama pendeta, dan di sana nanti mengadakan doa karena Yesus sudah bangkit. Tapi bukan berdoanya yang kita tunggu-tunggu. Yang ini, ada gambar ini. Saudara perhatikan, lampu, ini namanya lampu apa? Anak Gen Z, Gen Alpha sudah enggak tahu itu. Kayak Valen, kayak Luisa ini sudah enggak tahu ini apa. Dikira ini payung. Ini adalah lampu minyak tanah, lampu Petromax.
Ini yang paling kita tunggu-tunggu di kampung itu. Karena di kampung saya belum masuk listrik. Jadi kalau ini dihidupkan, maka semua anak-anak akan ngumpul semua di dekat lampu itu. Sambil berjalan dari kampung menuju pekuburan, anak-anak kan nyanyi-nyanyi. Diajari oleh guru sekolah minggunya, nyanyi-nyanyi, Yesus disalibkan, Yesus sudah bangkit, macam-macam lagu-lagu Batak juga banyak. Senang sekali, semua berebut dekat lampu itu. Karena terang, di kampung itu semua orang pakai lampu. Di sini disebutkan lampu upli. Pokoknya dari botol-botol bekas, diisi minyak tanah, dikasih sumbu, ya sudah. Kalau kita belajar pakai lampu itu, haleluya. Hidung kita hitam semua dengan asap. Itulah seninya waktu saya belajar dulu di SD ya. Tapi jadi pendeta ya saudara. Saudara kerja di listrik, di lampu yang jelas tapi kurang jelas. Jelas ya jemaat ya. Jelas ya, amin ya. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, ditambah lagi satu lagi, saya sengaja enggak bikin gambarnya supaya imajinasi setiap daerah itu berbeda-beda. Ada lapet namanya. Saudara tahu lapet? Lapet itu masakan khas Batak, tepung yang dibungkus dengan daun pisang dibentuk segitiga kayak gunung galunggung. Itu nikmatnya luar biasa dimakan pada saat subuh itu. Itu yang kita tunggu-tunggu. Kapanlah pendeta selesai berkhotbah di kuburan ini? Karena sebentar lagi makan lapet, sebentar lagi minum teh. Yang datang di sana siapa saja? Mereka yang tadinya mabuk-mabukan jam 12 malam, jam 1, jam 2 ikut. Lumayan makan lapet gratis. Orang-orang yang tadinya pacaran sampai subuh-subuh di kampung saya itu pacaran sampai subuh. Karena gelap semua kan. Anak-anak muda itu sudah. Ada yang di dekatnya kandang babi. Ada yang di bawah gereja tua. Ada macam-macam. Pasti anak-anak sekarang gak bisa membayangkan itu. Gak usah kalian bayangkan. Repot. Itu juga ikut. Karena makan gratis. Tapi setelah selesai memperingati Yesus yang sudah bangkit. Yang tadi pacaran digelap-gelap balik lagi ke tempat asalnya. Karena masih lumayan, masih jam 5 pagi. Masih gelap. Di kampung saya jam 7 itu belum kayak di Surabaya, beda sekali. Di sana itu masih gelap. Dan kemudian orang yang tadi mabuk-mabukan kembali lagi buka lapak, buka lagi kartunya. Main judi lagi. Karena apa? Mereka pergi ke kuburan, saya pergi ke kuburan memperingati Yesus yang katanya sudah bangkit. Tapi tidak pernah menemukan Yesus yang hidup. Itulah kekristenan. Saya sengaja menganalisa dengan data di dunia ini sekarang dengan jumlah 8,3 miliar manusia hidup. Sekarang ini di dunia. Setidaknya 2 miliar atau 1,5 miliar pada hari ini dan besok di benua Amerika dan Eropa merayakan Paskah. Artinya dari 8,3 miliar yang merayakan Paskah yang percaya Yesus bangkit cuma 1 miliar, 1,5 miliar. Berarti persentasenya sangat-sangat jauh, ada 78% orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi kita yang ada di sini, di Sedati ini, di sini ada 5.300 orang saya lihat jemaat di sini. Dikurangi berapa terserah kalian. Tapi kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Mari kita melihat kuasa kebangkitan yang telah terjadi pada 2000 tahun lebih yang lalu di Yerusalem. Para wanita-wanita perempuan-perempuan, Maria dan kawan-kawan datang ke kuburan. Menurut saudara kalau ada orang datang ke kuburan bawa bunga, bawa rempah-rempah, apa yang ada dalam pikirannya? Orang yang mati tetap Orang yang mati tetap mati. Itu sebabnya saya mencatat di sini kita tidak perlu emosi. Saya sebagai pendeta tidak perlu harus jadi marah. Mengapa sulit sekali orang percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Karena jangankan kita orang awam.
bahkan murid-murid, bahkan orang yang setiap hari bersama-sama berjalan dengan Yesus, ternyata mereka juga tidak percaya. Bahkan yang lebih mengerikan, para murid-murid menganggap berita tentang kebangkitan Yesus hanyalah omong kosong belaka. Tolong dibacakan Lukas 24 ayat 11. Lukas 24 ayat yang ke-11. Tolong dibacakan, duduk saja Bang. Ya, duduk saja. Lukas 24 ayat yang ke-11, tolong dibaca dengan tegas, pelan-pelan. Ayat 11. Ya. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Apa? Yordan? Omong Kosong. Omong kosong. Perkataan tentang kebangkitan Yesus adalah omong kosong. Terus? Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kalau ada yang berkata bahwa Yesus bangkit, tidak percaya. Terima kasih. Berita tentang kebangkitan Yesus ini dianggap sebagai hanya omong kosong, isapan jempol biasa. Tapi saya mau katakan kepada sidang jemaat, setelah saya sudah ditolong Tuhan menjadi percaya, kita bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Lewat berita kebangkitan Yesus yang adalah fakta sejarah, yang adalah kebenaran yang absolut, dan kita tidak perlu ragu lagi. Saya mau tanya kepada saudara, anak-anak muda perhatikan, yang kuliah apalagi, yang mau menulis skripsi, yang menulis makalah, coba jawab pertanyaan saya. Apa kira-kira indikator, apa kira-kira yang menjadi alat pengukur untuk kita percaya pada sebuah berita? Tolong dijawab. Yang sekolah hukum pasti tahu. 1, harus ada bukti. Harus ada bukti. 2, harus ada saksi. 3, harus ada apa? Harus ada data. Harus ada lokus. Lokus itu apa? Lokasi. Dalam sebuah pengadilan harus ada lokusnya. Harus ada waktunya. Saya tunjukkan kepada saudara. Mengapa kamu masih tidak percaya Yesus bangkit? Semua syarat yang kamu minta ada. Kembali ke dalam Injil Matius tadi. Matius pasal yang ke-28 ayat 1. Lihat baik-baik ya. Ini dipersiapkan untuk kita percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Matius 28 ayat 1, jemaat baca bersama saya. 1, 2, ya. Setelah hari Sabat lewat, stop. Ini apa? Waktu. Setelah hari Sabat lewat, waktunya jelas. Waktu kebangkitan Yesus dicatat pada hari Sabat pada tahun 32 Masehi, tercatat dengan jelas. Lanjut, menjelang, jelas waktunya, jamnya jelas. Pada hari mau menyingsingnya matahari pada waktu itu kira-kira jam 4, jam 5 subuh. Jelas. Apalagi yang kamu dustakan? Apalagi yang kau inginkan? Waktunya jelas, tempatnya jelas. Pada hari apa? Pada hari pertama minggu itu. Hari pertama di Yahudi itu adalah hari Minggu sekarang ini. Hari pertama di Indonesia adalah hari Senin. Karena sabatnya orang Yahudi hari Sabtu, maka hari pertamanya itu hari Minggu. Pada hari pertama Minggu Yahudi atau hari Minggu di Indonesia, terus pergilah, terus menengok kubur itu. Maria Magdalena, namanya jelas. Kalau orang yang melihat langsung kejadian perkara disebut apa? Saksi mata. Saksi sejarah, pelaku sejarah. Ada Maria Magdalena,
ada Maria yang lain. Berapa saudara? Maria Magdalena, Maria yang lain, para perempuan yang lain. Di dalam data atau fakta yang valid, berapa orang saksi? 2 saksi sah. 3 dan lebih saksi, perkara semakin kuat. Baca lagi. Maka ayat 2. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Terus. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengulingkannya, lalu duduk di atasnya. Oke, terima kasih saudara. Perhatikan, saya masih ingin bicara dulu tentang data ini. Supaya saudara yang sulit percaya bahwa Yesus bangkit, yang sekolahmu terlalu tinggi, yang pintarmu IQ-mu sampai 200, perhatikan data ini. Disebutkan di sini, terjadilah gempa bumi waktu itu. Ada peristiwa yang mengikutinya. Ada peristiwa yang tidak biasa terjadi karena peristiwa yang tidak biasa juga sedang terjadi. Ada gempa bumi yang tidak biasa terjadi karena Yesus yang mati bangkit. Tidak biasa orang mati tiba-tiba bangkit. Wow, saya katakan luar biasa. Lalu kemudian ada malaikat yang turun dari surga. Saksi di bumi sudah sah. Saksi dari surga, malaikat turut juga menyaksikannya. Masih tidak cukup lagi. Deskripsi dan penjelasan tentang malaikat digambarkan ayat yang ketiga, wajahnya. Ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Oh jelas, kriterianya jelas, gambarannya jelas. Ini akan mendukung data. Akan semakin mendukung data bahwa laporan dari Matius ini adalah benar tentang kebangkitan Yesus. Dan terakhir, saudara jangan bosan dulu mendengar data. Ini khotbah apa sih? Oh bagi saya ini penting sekali. Supaya orang-orang cerdas, orang-orang berpendidikan. Jangan berkata apa itu? Omong kosong itu. Rasul-rasul bilang enggak ada itu, omong kosong itu. Kami perlu bukti, kami perlu data. Thomas berkata aku cucuk dulu. Minta data. Minta barang bukti. Ayat yang keempat. Ayat 4. Ya. Penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Oh kalau saksinya dari pihak yang temannya Yesus mah gampang. Itu orang bayaran itu, orang bayaran. Saudara lihat siapa yang menyaksikan kebangkitan Yesus? Penjaga-penjaga yang menjaga kuburan Yesus. Siapa ini? Mereka ini adalah penjaga-penjaga kekaisaran Romawi yang menjaga kubur Yesus yang barusan saja mereka salibkan. Penjaga-penjaga dari Romawi dan penjaga-penjaga dari imam-imam kepala karena mereka takut nanti mayat Yesus dicuri katanya. Nanti mereka bohong, Yesus bangkit padahal dicuri. Mereka kasih prajurit. Prajurit-prajurit ini menyaksikan dari pihak lawan mengatakan Yesus bangkit. Masih kurang? Itu kan data Alkitab Pak Stephen. Saya buktikan data sejarah. Josephus Flavius Josephus, sejarawan Yahudi pada tahun 50 mencatat dengan jelas bahwa Yesus Kristus yang disebut Kristus itu mati dan disalibkan dan bangkit. Oh kurang, itu kan sejarawan Yahudi. Masih kurang. Tasius, sejarawan Romawi mencatat dengan jelas kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Masih kurang lagi, kurang ajar. Ini yang seringkali membuat orang-orang Kristen imannya itu tidak terarah. Aku percaya kepada Yesus bangkit, Yesus bangkit. Begitu ada masalah mentok. Karena kamu tidak percaya data-data dari Alkitab. Baca ayat ini selama ini biasa saja. Kamu kira setelah hari Sabat lewat, oh itu Sabat lewat tidak perlu diingat. Saudara bagi saya itu penting. Itu adalah data yang membuktikan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah sesuatu yang pantas dan layak kita percaya. Amin.
Hati saya bersuka cita berbicara ini kepada sidang jemaat. Karena dari momennya jelas, waktunya jelas, tempatnya jelas, nama kuburannya adalah nama kuburannya itu berasal dari kuburan keluarga Yusuf dari Arimatia. Ada semuanya tercatat dengan baik dan masih banyak lagi saya tidak mau berbicara di situ. Tetapi malaikat berbicara kepada para wanita itu. Ayat 5 Matius 28. Kamu mencari siapa? Ayat yang kelima pasal 28. Coba kita lihat. Ayat yang kelima. Ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Ya, karena apa? Mereka cari-cari. Ini kan topiknya, temanya adalah mencari Yesus yang sudah bangkit. Tapi perempuan-perempuan ini ternyata mencari Yesus yang mati. Sama dengan kekristenan kita hari-hari ini kan. Kita mencari Yesus, kita mengikut Yesus tapi mati Yesusnya. Ini yang terjadi pada waktu mereka cari-cari. Sehingga malaikat itu berbicara. Pengawas penjaga-penjaga tadi sudah gemetaran. Malaikat berkata, kalian mencari siapa? Apakah kalian mencari Yesus yang disalibkan? Betul ya? Malaikat itu bilang apa, Mas Jod? Disalibkan. Ya baca. Perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Ya, janganlah kamu takut. Terus? Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan Kamu itu. mencari Yesus yang disalibkan kan? Tapi aku mau mengatakan terus. Ayat 6. Ya. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini terus. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Terima kasih. Dia sudah bangkit. Kamu kalau datang jangan mencari Yesus yang mati. Buktinya apa? Mereka bawa rempah-rempah. Kalau di Yahudi itu, tradisi Yahudi, orang yang sudah mati, besoknya itu mereka bawa rempah-rempah. Kalau di Indonesia, karena kuburannya, di Indonesia itu kan, kuburannya kan di dalam tanah. Kalau di sana kuburannya itu di dalam lubang-lubang batu. Jadi tutupnya itu nanti digeser, lalu dirempah-rempahi mayatnya. Kalau di Indonesia karena tidak mungkin dibongkar kuburannya, dirempah-rempahi kuburan. Dikasih apa? Tabur bunga dan lain sebagainya. Pak Stephen, masa kita nggak menghargai perempuan itu? Bagus. Orang Kristen arahnya sudah jelas. Ketika mereka datang dengan hati yang tulus, membawa rempah-rempah, saya menghargainya. Karena para laki-laki 12 orang malah sembunyi, takut ditangkap. Tapi wanita-wanita ini sudah bagus. Hati mereka tulus, mereka rajin. Asumsi mereka, pikiran mereka sudah betul. Kami tetap mengasihi Yesus. Walaupun dia sudah mati, kami tetap empati, kami tetap peduli. Banyak kekristenan begini. Imannya kepada Yesus sudah betul. Tetapi arahnya Yesus yang mati atau kepada Yesus yang hidup. Artinya kita mengikut Yesus ini tulus saja tidak cukup. Saya ulangi. Artinya ketika kita mengikut Yesus ini, rajin saja tidak cukup. Loyal saja tidak cukup. Setia saja tidak cukup. Apalagi Pak Pendeta, satu yang harus kita miliki. Kamu harus percaya apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Amin. Malaikat itu bilang kepada Maria dan kawan-kawannya, seperti apa yang dikatakannya dahulu itu penting. Banyak orang ikut Yesus tapi tidak percaya kepada perkataannya. Saya agak sedikit memahami perasaan Tuhan ini. Karena saya juga orangnya begitu. Kalau saya sudah ngomong kepada siapapun, lalu dia lakukan yang lain, berarti dia tidak percaya sama saya. Saya begitu sedih sekali. Saya sudah bilang begini, lakukan begini. Berarti kan saya sudah menjamin semuanya.
Berarti kan saya sudah pikirkan semuanya. Kalau ada resiko, saya berarti yang tanggung jawab. Tapi orang yang melakukan itu berpikir sendiri. Bapak pendeta itu benar kok, sering benar. Tapi yang satu ini tidak mungkin. Perkataan Yesus itu semua benar. Tapi yang satu ini aku bangkit pada hari yang ketiga. Kok kayaknya gak masuk akal. Karena pendeta itu terlalu banyak berdoa. Dia tidak ngerti tentang ekonomi. Jadi yang ini gak usah dipercaya. Orang pendeta ngomong setialah kepada Tuhan, ekonomimu akan semakin baik. Dia gak ngerti ekonomi. Yang itu kita jangan percaya. Saudara ngerti? Yesus berkata, aku akan menyertaimu. Mereka percaya. Ketika mereka melihat Yesus bisa merubah air menjadi anggur, mereka percaya. Ketika Yesus menyembuhkan mata yang buta melihat, mereka percaya. Tapi ketika Yesus bilang, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dari Hong Kong, teorinya dari mana? Hati saya sedikit mengerti. Karena kalau saya sebagai pendeta, saya sebagai gembala, saya sebagai dosen, ketika saya bicara kepada orang, itu semua dipertimbangkan. Itu semua benar menurut pikiran saya. Kalau tidak dilakukan, berarti kamu tidak percaya. Nangkap? Orang tua kalau sudah ngomong kepada anak, apapun resikonya, orang tua pasti tanggung jawab. Buktinya ketika kamu nggak percaya pun dan melakukan yang lain, yang tanggung jawab siapa? Saya mau tanya anak-anak, ketika orang tua bilang kamu nggak mau nurut, akhirnya kau di sekolah bermasalah, yang tanggung jawab siapa? Kamu. Yang dipanggil siapa? Coba kamu taat. Coba kita nurut. Pendeta menasihati. Tidak dilakukan. Secara moral yang tanggung jawab siapa? Kalau saudara jemaat. Pendeta kan? Kalau Tuhan sudah berbicara, harusnya kita percaya. Jadi ternyata tidak cukup tulus. Tulus bagus. Ternyata tidak cukup kita empati bagus. Ternyata kita tidak cukup setia, tetap cinta Yesus. Tetap setia bagus. Tambah satu lagi jemaat. Apa itu? Percaya bongkoan. Amin. Semua bilang dulu kepada temannya, percaya bongkoan. Saudara nggak ngerti percaya bongkoan, tanya Nelson. Percaya walaupun kita tidak masuk akal. Percaya walaupun kita belum paham. Percaya walaupun kita belum memahaminya dengan baik. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang saya sebut tadi dengan bahasa Jawa. Percaya, ngotot, percaya bongkoan kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya. Kalau Tuhan mengatakan aku bisa merubahmu, kamu harus percaya. Amin. Jangan bilang, aku gak bisa berubah lagi. Siapa yang bisa menolong aku? Gak bisa, orang tidak bisa merubah saya. Kalau Tuhan sudah katakan, aku mengampunimu. Kamu jangan bilang, mana bisa lagi dosaku terlalu besar, aku gak bisa diampuni. Kelihatannya rendah hati saudara, dablek tapinya. Sungguhan. Keras ini Yesus berbicara kepada malaikat, berbicara kepada para perempuan itu. Kamu mencari orang yang disalibkan. Dia sudah bangkit. Mengapa hatimu degil, kata Yesus. Waduh, bahasa Indonesia itu kasar nanti. Mengapa kamu tidak percaya? Kalau Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan bisa memulihkan pernikahanmu, jangan kau bilang gak ada yang bisa memulihkan kamu. Aku sudah tidak bisa tertolong lagi. Kalau Tuhan katakan Tuhan bisa menolong masa depanmu, anak-anak muda, masa depanmu sungguh ada di dalam Yesus. Jangan tidak percaya, percaya saja dulu bongkoan. Amin. Tulus saja tidak cukup. Banyak orang baik di gereja.
Tapi orang yang tidak percaya perkataan Yesus banyak sekali. Saya sudah bilang dari 2 miliar orang Kristen di Indonesia yang merayakan Paskah hanya 1 miliar sekian. Tidak percaya, KTP-nya saja Kristen. Tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak percaya bahwa Yesus bisa menolong hidupku. Tidak percaya. Tapi saya mau belajar dan berkata, Tuhan, walaupun aku belum melihat, tapi aku mau percaya. Dibutuhkan memang kerelaan, dibutuhkan memang, minggu lalu saya katakan, kita ini percaya kepada salib Yesus seperti kebodohan. Seperti orang yang tolol kita ini. Tapi saya biarkanlah dunia mengatakan saya tolol. Tetapi pada waktunya nanti saya akan berkata, terima kasih aku sudah ditolol-tololi. Terima kasih kita sudah dianggap rugi datang merayakan Paskah pada hari ini. Pada waktunya nanti akan terbukti ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ayat yang kelima sekali lagi, mari kita baca sama-sama jemaat. Ayat yang kelima, pasal 28 Matius 1, 2, ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kita ulangi kalimat itu, sama seperti yang telah dikatakannya. Dalam bahasa Indonesia ada pepatah begini. Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Betul ya? Gara-gara tinta sedikit, rusak susu sebelanga. Kalau kita punya teman atau orang yang kita hormati, baik dia, kebaikannya ribuan sudah kita catat, baik sekali, baik sekali, baik, sangat baik. Tiba-tiba satu kali nih, teman kita ini ternyata ada main belakang dengan istri kita. Bagaimana kira-kira? Selingkuh di belakang kita, mengkhianati kita. Menurut saudara bagaimana? Satu kesalahannya menutupi 1000 kebaikannya, betul? Oh pasti itu. Mana mungkin kamu berkata, dulu dia 1000 kali berbuat baik kepada saya. Paling keselingkuhan ini adalah hanya karena tersandung. Nggak ada, kamu ambil golok ya. Biar dia tahu. Lalu ciptakan lagu. Pagar makan tanah. Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Itu lagu saya dulu waktu kecil ya. Sungguh tiada. Dan seterusnya. Betul kan? 1000 kebaikan akan hilang. Artinya kalau kita percaya kepada manusia, itu mengecewakan siapapun. Pendeta termasuk ketika kalian percayanya kepada saya, tutup mata saja kalian akan ketemu kekurangan saya satu minimal. Tutup mata saja udah ketemu. Apa kira-kira Esra? Tutup matamu. Apa kira-kira kekurangan Pak Stephen? Iya betul, khotbah teriak-teriak. Ya, betul. Tutup mata saja. Ketika saya berkhotbah di sini, saudara harus hidup suci dan hidup kudus. Tiba-tiba si Jordan ketemu, melihat saya di kafe dengan cewek lain. Dia langsung apa? Tanpa konfirmasi siapa cewek itu, padahal mamakunya. Tanpa konfirmasi, tanpa tanya, tanpa apa, dia bilang, gajah di belangko nih, iso khotbah, gak iso ngelako, betul enggak? Takkan kuinjak lagi gereja Bapak itu. Munafik, betul enggak? Satu saja kesalahan, 1000 kebaikan akan hilang. Saya mau tanya kepada kalian, malaikat ini bilang begini, dia sudah bangkit
sama seperti yang dikatakannya. Saya mau tanya, temukan satu kesalahan Yesus. Coba, temukan satu saja kesalahan dia. Salah ngomong, salah bersikap, berdosa, apa saja. Temukan satu saja dosanya Yesus. Sudah 2026 tahun setelah Yesus mati di kayu salib. Sampai hari ini tidak ada satupun dosa dan kesalahan dari Yesus. Tidak ada satupun perkataannya yang keliru dan tidak terbukti. Saya mau tunjukkan ketika dia bersama dengan keluarganya. Keluarganya mengakui dia tidak pernah bersalah. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, dia menerima uang 30 keping perak. Akhirnya dia menangis. Dia berkata apa? Aku telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa. Ketika dia dihakimi oleh Pilatus, istri Pilatus dapat mimpi. Dia bilang apa kepada suaminya Pilatus? Bro, mas kalau orang Jawa ya. Kakang kalau orang Sunda atau apa. Jangan kamu apa-apakan orang benar itu. Saudara masih ingat? Ketika dia disalib, orang yang di sebelahnya berkata, ayo kamu turun dari salibmu itu. Yang di sebelahnya ngomong apa? Kita ini orang yang bersalah tapi orang ini. Kita dihukum karena kesalahan kita tapi orang ini tidak. Orang yang menikam lambungnya Yesus ketika dia tikam lambungnya keluar air. Langsung dia bertundukkan kepala. Orang ini jadi santo, orang yang nikam ini. Dalam catatan sejarah Romawi, orang yang menikam itu bertobat jadi hamba Tuhan. Dia berkata apa? Apa dia bilang? Orang ini orang benar. Malaikat di surga mengakui orang ini adalah anak Allah. Dengarkanlah semua perkataannya, dengarkanlah dia. Dari musuh mengakui Yesus tidak pernah keliru. Murid-murid yang paling dekat mengakui dia tidak salah. Keluarga mengakui dia tidak pernah salah. Siapa lagi yang mau kamu dustakan? Tapi mengapa kamu tidak percaya kepada firman Allah? Tapi mengapa saya tidak percaya kepada firman? Malaikat mengatakan, sama seperti yang telah dikatakannya. Ini penting bagi saya. Lalu saya akan melihat semua firman-firman yang pernah dikatakan di dalam Alkitab. Dan sekarang kita harus bertobat dan berkata, ya Tuhan, tambahkanlah imanku yang kurang percaya ini. Amin. Kita berdoa saudara, memperingati Paskah ini, menambahkan iman kita agar kita percaya. Tadi sudah saya ulangi, kalau Tuhan mengatakan kepada anak-anak muda, setialah mengikut Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Kamu harus belajar berkata, amin. Amin. Jangan ragu sedikit pun. Jangan justru yang kamu percaya itu paling percaya kau kepada presiden daripada kepada Yesus. Ya. Lebih percaya kita kepada kata direktur daripada kata Yesus. Tapi saya mau mengatakan, Tuhan, Engkau sudah bangkit. Bukan hanya ajang pertunjukan. Semua yang dikatakannya terjadi, Yesus bangkit. Waduh, hati saya bersuka cita. Saya ada di hati kecil saya di sebelah sini mengatakan, wah kalau aku dulu melihat kebangkitan Yesus, mungkin aku menjadi orang yang sangat percaya. Tuhan bilang di sebelah sini, enggak. Banyak yang menyaksikan itu pun tidak percaya, Stephen. Berbahagialah kamu percaya walaupun tidak melihat. Amin. Yang lebih hebat itu adalah justru kamu yang disedati ini. Kamu tidak ikut menjadi saksi sejarah kebangkitan Yesus. Tapi kamu sampai sekarang tetap setia. Bagus iman.
Kamu bukan orang Yahudi. Kamu tidak melihat kebangkitan Yesus. Kamu tidak ikut seperti Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Tapi kamu tetap di sini. Ketika ekonomimu lagi down. Ketika kesehatanmu lagi hancur. Ketika pernikahanmu lagi rusak. Tapi kamu masih tetap di sini. Oh, luar biasa. Bukan hanya sekedar pertunjukan. Kebangkitan itu berbicara tentang kemenangan iman. Amin. Satu ayat yang terakhir untuk kita saya bacakan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Kebangkitan Yesus itu memberikan jaminan kehidupan bagi kita sesuai dengan perkataannya. 1 Korintus 15 ayat 55. Tolong dibaca seterusnya. Ayat 55. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Terus? Sengatmu ialah dosa dan Teruskan saja. dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Terus? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan Kemenangan. Terus? oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Puji syukur kepada Yesus yang memberikan kita kemenangan. Amin jemaat. Orang yang percaya Yesus sudah bangkit. Mentalmu adalah mental pejuang. Amin. Orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mentalnya adalah mental pemenang. Bukan pecundang, tidak kalahan. Orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Pertahankan imanmu. Amin. Orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit, yang hamba Tuhan, pertahankan panggilanmu. Karena mental kita, orang-orang yang percaya, para hamba-hamba Tuhan, mental pemenang. Tidak gampang kalah. Jemaat yang percaya kepada Yesus, Yesus sudah bangkit. Pertahankan pernikahanmu. Amin. Pertahankan pernikahanmu. Orang yang percaya Yesus bangkit, mentalnya itu pemenang. Dah, apapun yang terjadi, walaupun sekarang kami sedang blocking, hatinya dia sedang tertutup, hatiku sedang tertutup, tapi saya pertahankan nikah ini. Amin. Saya pertahankan pernikahan ini. Saya percaya Tuhan bisa menghancurkan hatinya, menghancurkan hatiku, diremukkan supaya kami kembali menyatu. Amin jemaat. Pertahankan kesetiaanmu. Orang yang percaya Yesus bangkit, gak mewean. Baru gak punya uang sedikit, tinggalkan pelayanan. Baru susah sedikit, tinggalkan Tuhan. Kita orang yang sudah percaya Yesus bangkit, halo jemaat. Jangankan masalah ekonomi, jangankan masalah yang lain. Maut di mana? Ayo, kutantang. Korintus ditantang. Ayo maut, di mana sengatmu? Tunjukkan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Sengat dosa sudah dikalahkan di kayu salib. Itu sebabnya anak-anak muda, kamu yang sudah percaya Yesus sudah bangkit, pertahankan kesucianmu. Amin. Jangan dicolek dikit sama cowok. Ya. Digoda sedikit sama cewek. Yo. Apa sih? Katanya Kristen percaya Yesus bangkit. Godaan cowok saja loh. Bablas. Godaan cewek saja loh. Godaan uang aja loh. Kamu itu percaya Yesus yang mana? Yang mati atau yang bangkit? Saya ulangi. Mental dari orang yang percaya kepada Yesus. Mental pemenang. Setia. Suci. Mempertahankan segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Teguh. Kokoh orang yang percaya Yesus bangkit itu kokoh. Jangan dikit-dikit hamba-hamba Tuhan, calon hamba Tuhan.
sudah ganti kayaknya Pak panggilanku. Yang manggil kau berarti kemarin setannya. Kok sudah ganti panggilanmu? Aneh kamu. Ditumpangi tangan pendeta bolak-balik tapi ragu panggilannya. Sudah berubah kayaknya Pak. Berubah. Ini mental-mental pecundang, saya ulang ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, mencela. Gak benar kamu itu. Kamu pasti gak akan bertanggung jawab kepada istrimu. Pernikahanmu, mentalnya orang itu saya langsung tahu melalui firman Allah ini. Kalau sudah mencela, pagi, Kemis, Senin, Kemis. Ini orang gak percaya Yesus. Ini orang belum bertobat. Pertahankan apa yang sudah kamu komitmen. Amin. Pertahankan sekali lagi. Imanmu anak-anak muda, saya suarakan dengan keras. Yesus sudah bangkit dan dia berkata, seperti yang dikatakannya pasti terjadi dalam hidup kita. Selamat Paskah sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita tundukkan kepala. Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita bersyukur karena kebangkitannya telah memberikan kita pengharapan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menolong kami pada hari Paskah ini. Kami bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Kami bersyukur untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, menjadi jaminan bagi kami, agar kami mempertahankan kesetiaan kami, mempertahankan pernikahan kami, mempertahankan kesucian kami, mempertahankan loyalitas dan kesetiaan kami di dalam mengikuti Yesus. Kami akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Ampuni dan sucikan kami oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan.
di hari Paskah ini kami sudah menemukan bukan Yesus yang mati. Kami menemukan Yesus yang telah bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang telah memberikan kami kemenangan. Amin. Kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Kami mengingat kematian dan kebangkitan. Tambahkan imanku Tuhan. Tambahkan iman kami yang tidak percaya ini. Tolong kami karena Engkau lebih dari layak untuk bisa dipercaya. Maka ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang tahun ini. Kami percayakan nikah rumah tangga kami kepada Engkau saja. Kami serahkan masa depan kami hanya kepada Engkau yang paling bisa dipercaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima pelayanan ini. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, kita akan dilayani sepanjang hidupku nomor 1 tadi. Kita nyanyikan secara perlahan. Sepanjang hidupku kulihat karya, kulihat karya-Mu. Dalam perkaraku Engkau pembelaku, dalam Engkau pembelaku. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu, rela beri hidupmu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Pada aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Engkau setia. tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajaranku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu
semua persiapkan diri dengan baik. Kami berterima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu cukup bagi semua orang. 8,3 miliar manusia di dunia ini cukup untuk menerima keselamatan. Bapa di surga, 78% manusia di dunia masih belum percaya kepada kebangkitan-Mu. Dan kami di sini bukan untuk berbangga-bangga, kami pun bisa percaya karena Engkaulah yang memberikan iman itu kepada kami. Amin. Kami hanya bersyukur dan berterima kasih. Bukalah kesempatan manakala ada waktu dan momentum yang baik agar kami memberitakan kebangkitan-Mu kepada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengarkannya. Kami sungguh bahagia, tapi mereka terancam masuk neraka. Pakailah hidup kami, jemaat yang sederhana ini. Bukalah kesempatan, tolonglah kami Tuhan, kami ingin berbicara karena kami ingin orang lain juga menikmati kebahagiaan seperti yang kami sudah rasakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah roti yang sudah dibagikan, dipecah-pecahkan di kayu salib untuk kita orang berdosa. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Percayalah kepada Tuhan, makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Meski kami tidak melihat Engkau Tuhan, setelah kebangkitan-Mu bahkan sampai hari ini, kami tidak pernah melihat Engkau. Tetapi iman kami melihat dengan jelas. Kami percaya kepada Engkau yang telah bangkit. Siapa lagi yang bisa kami percaya? Hanya Engkau yang tidak pernah berdusta. Hanya Engkau yang tidak pernah berdosa. Kepadamu kami percayakan tubuh, jiwa, dan roh kami. Buka cawan dengan perlahan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Darah Yesus telah ditumpahkan untuk segala dosa-dosa dan pelanggaranmu. Percayalah bahwa engkau bisa dirubah. Percayalah bahwa engkau bisa menang. Mempertahankan imanmu, kesetiaanmu mengikut Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan syukurmu dalam nama Yesus. Kita angkat tangan, kita ambil waktu untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami memuji-muji Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, sangat baik. Kami menyembah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, bagi Engkaulah segala pujian, bagi Engkaulah segala hormat dan keagungan. Terima kasih, terima kasih buat kebangkitan. Jiwa kami memuji-muji Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur. Kebangkitan-Mu adalah jaminan bagi kami. Kami akan kembali dari rumah-Mu ini menghadapi dunia yang keras. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami tetap percaya
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah bersyukur atas pelayanan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin, haleluya. Saudara diberkati oleh perkataan firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memberi persembahan yang kedua untuk kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami berbahagia karena kami sudah diberikan arahan kembali, pengertian, pemahaman. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan bisa bertumbuh di hati kami. Kami mau Tuhan berubah. Kami mau Tuhan lebih mengasihi Engkau. Kami mau seperti yang Engkau mau dalam diri kami. Kami juga akan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Kami mengumumkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia telah bangkit untuk menebus kita. Dia telah bangkit untuk memulihkan kita. Dengan imanku. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja surga bumi. Sudah dirimu nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan hidup. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit, tak berkuasa. Haleluya. Mengatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Ku menyatakan Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit, tak berkuasa. Haleluya. Ku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namanya. Kita akan melihat penampilan dari youth, silakan.
Beri tepuk tangan yang mulia lagi untuk anak mulia kita. Ya, puji Tuhan ya. Sudah latihan agak lama juga ya, 1 bulan kayaknya. Good, bersembah apanya ya. Kemudian kita akan mendengarkan pengumuman. Nanti setelah pengumuman ini jangan buyar dulu, nanti ada rangkaian acara yang disampaikan oleh kreatif ministry kita. Pengumuman untuk kita, setelah acara ini nanti kita ada makan bersama di rumah sebelah, ya, jadi jangan pulang ya, terutama Ibu Yuli jangan pulang. Harus saya umumkan dulu sini ya. Jadi kita makan bersama di sana. Kita makan bersama, jangan sungkan aku nggak bawa, kita makan udah disiapkan semua oleh Tuhan di sana ya. Kita akan mengurus sukacita karena Tuhan sudah bangkit bagi kita. Kemudian kita akan beribadah pada hari Selasa, akan ada 2 puasa di tempat ini jam 9 pagi. Dilanjutkan sesi yang kedua jam 6 sore. Kemudian hari Jumat sudah mulai lagi aktif musik kelas ya. Untuk anak-anak kami tetap semangat karena sudah semakin maju saya lihat. Kemudian setelah musik kelas akan ada latihan untuk hari Minggu karena hari ini tidak mungkin kita untuk latihan. Hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 8 pagi ibadah umum dan jam 10 pagi ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan pada Jumat Agung yang lalu kita sudah mengadakan baptisan untuk 3 anak Tuhan yang sudah Tuhan kirim untuk menerima baptisan air ya. Kemudian kita akan berdoa untuk Oma PV yang lagi sakit juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kita doakan jatuh dan tempurung ya, tempurung sininya kayaknya ada yang retak jadi butuh operasi. Berdoa juga untuk permohonan doa untuk Dean ya kan, ke Jember selama 2 minggu supaya Tuhan tolong perjalanan bisnis ya, pekerjaan ya, untuk masalah pekerjaan. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Ada permohonan doa mungkin saya terlewatkan? Tidak ada? Oke, kita akan berdoa Pak. Mari kita bersyafaat. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur di hari Paskah ini kami telah bersuka cita, bukan karena kami dapat bonus, dapat uang yang banyak. Hari ini kami bersuka cita karena Engkau telah bangkit dan memberikan jaminan kemenangan bagi kami. Kami berdoa untuk acara selanjutnya dari perayaan Paskah hari ini. Tuhan tolong untuk kegiatan-kegiatan cooking competition dan juga berbagi kasih dengan bertukar bingkisan telur yang sudah disiapkan dan juga bersukaria lewat makan bersama seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuntun dan pimpin hingga berakhirnya. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu, bulan ini, hingga sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodohnya, dan juga menatap masa depannya. Tuhan teguhkan hati mereka, Tuhan buka peluang-peluang yang terbaik Tuhan sediakan untuk anak-anak muda kami, agar ada berkat yang cukup yang mereka pakai memuliakan Engkau. Demikian berkatilah orang-orang tuanya, kami yang sudah bekerja, yang ingin menambah income untuk ekonomi rumah tangga, yang juga merindukan banyak hal dalam hidup ini untuk kami bisa hidup menanti kedatangan-Mu. Berkati segala apa yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu. Demikian juga dengan Mas Dean yang akan pergi keluar kota di Jember selama 2 minggu ini untuk pekerjaannya. Tuhan tolong supaya dia di sana bisa menjadi berkat, supaya Tuhan tolong setiap apa yang dikerjakannya berhasil. Lindungi sertai jagai Tuhan Mas Dean hingga kembali ke keluarganya dengan selamat. Kami berdoa untuk Oma Vivi yang dalam keadaan menderita. Tuhan, dia dalam keadaan sakit pasca jatuh karena keseimbangannya. Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan. Pulihkan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga dengan pelayanan kami di panti maupun di gereja ini. Tuhan terus campur tangan untuk pelayanan kami di sini Tuhan. Jadikan panti ini menjadi berkat bagi lingkungan, bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan asuhan. Tuhan memakai Ibu Sylvie, seluruh pengasuh,
dan Yayasan Pondok Kasih. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Terima kasih untuk penampilan anak-anak muda. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah bersaksi. Terima kasih untuk pujian dari oma-oma. Terima kasih untuk serangkaian pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari CM yang tidak terlihat sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Saya serahkan kepada CM. Oke, shalom semuanya.